satu mungkin bisnis aku juga. Ini sebenarnya bisnis yang udah aku rintis dari dulu. Salah satu ngidamnya aku dulu waktu hamil. Jadi waktu hamil tuh ngidamnya bukan ngidam gimana ya, tapi ngidamnya tuh pengen jualan gitu. Jadi kan pas hamil tuh ngerasa kayak bingung mau belanja baju anak, baju bayi gitu kan. Jadi akhirnya gimana ya, buatlah brand sendiri. Terus sampai saat ini berkembanglah sampai udah mau 2 tahun ya. Jadi seumur anakku yang kedua tuh. Dan hari ini kesempatan untuk buka booth-nya di acara Ibu dan Anak hari ini. Waktu itu lagi ngidam siapa waktu lagi hamil siapa? Waktu hamil anakku yang perempuan Amala gitu. Jadi itu kan udah hamil gede gitu kan. Terus kayak bingung mau ngapain ya. Sedangkan waktu itu syuting kan belum terlalu banyak bisa kegiatan banyak. Karena waktu itu aku hamilnya tuh ringkih ketika harus beraktivitas banyak. Terus bermasalah jadi harus bed rest. Jadi gimana ya kira-kira kerja dari rumah. Oh ya udah deh bikin brand sendiri aja. Buatlah brand Ibu dan Anak ini. Kayak juga kalau enaknya punya brand sendiri bisa dipakai anaknya langsung ya. Betul, jadi dipakai anaknya langsung, dipakai aku juga gitu. Terus mungkin kemarin juga sempat lihat ya, aku juga ada jualan daster juga. Jadi kayak memang kebutuhan sehari seorang emak-emak gitu yang udah punya anak. Jadi kayak pengen jual sesuatu tuh yang bisa relate ke masyarakat Indonesia. Tapi Kak Ida juga yang termasuk ngedesain juga atau gimana nih Kak? Iya, ikut desain juga gitu. Apalagi untuk yang anak-anak. Tapi alhamdulillah sih udah ada tim semua gitu ya. Jadi in-house, jadi kadang kalau bisa mau ngeluarin produk baru tuh pasti ngobrol dulu gitu kayak terus kayak ngelihat anak tuh kebutuhannya apa aja. Jadi pengennya tuh yang nyaman, yang bisa dipakai sehari-hari. Tapi kalau untuk inspirasi desainnya itu dari mana kan biasanya kan dari segi warna, modelnya itu dari mana tuh tahu? Sebenarnya sih referensinya sih dari mana aja ya. Cuman yang paling penting sih kita di kenyamanan karena produknya kan untuk bayi dan untuk anak. Jadi pastinya yang di highlight banget itu keunggulannya tuh kenyamanannya dan juga bahan-bahannya yang digunakan gitu. Jadi emang susah-susah gampang pas awal-awal karena kan belum pernah terjun ke dunia bisnis fashion apalagi kan. Jadi udah gitu fashionnya bukan untuk dewasa, untuk anak-anak. Jadi itu kan kadang lebih tricky lagi, lebih milih kayak gimana cara potongannya supaya tetap nyaman. Terus anak-anak apalagi bayi itu kan ada yang kulit yang sensitif, ada yang gampang iritasi. Gimana supaya semua baby tuh bisa pakai. Kalau anak-anak Kak Ida sendiri gimana? Suka iritasi juga Kak kalau misalnya kegerahan Kak atau tergantung bahan-bahan baju? Anak aku tuh pada aktif semuanya dua-duanya ya, nggak tahu keturunannya dari mana ya, tapi pokoknya aktif banget. Dan apalagi yang perempuan Amala tuh dia tuh sering keringetan kan, jadi kalau misalnya sampai pakai baju yang salah, bahan yang salah itu bisa sampai iritasi, merahan gitu. Jadi makanya baju-baju yang aku buat tuh harus yang untuk kayak anak-anak dan baby yang super aktif gitu. Jadi dia susah-susah gampang, tapi alhamdulillah bisa sustain sampai 2 tahun. Tapi kalau untuk baju sendiri mayoritas baju anak rata punya sendiri. Punya sendiri. Ya alhamdulillah istilahnya. Iya, menghemat juga kali ya. Jadi ya betul aku jadi jarang beli baju anak karena akhirnya pakai punya produk sendiri gitu. Kalau ukurannya sendiri, ukurannya anak beda-beda tuh. Iya. Apa misalkan dari M, SL atau L? Iya kita sih ada ukurannya, tapi ya makanya itu susah-susah gampangnya jualan baju anak tuh karena setiap anak tuh kan berbeda-beda. Ada yang kayak ada yang langsing, ada yang gempul gitu ya. Jadi kita sih banyak variasi ukurannya. Udah gitu kan kayaknya kalau misalnya di bisnis anak-anak tuh cepet banget kan, pesat banget. Jadi kebutuhannya tuh masih sangat besar gitu. Makanya akhirnya aku tertarik untuk bikin bisnis baju anak. Kak Ida ini baju sama ada baju ibu juga ya? Ada. Itu daster semua atau gimana? Ada daster, ada kemeja juga, pokoknya baju sehari-hari, ada mukena juga gitu. Seperti belajar Ngaji ya. Iya, jadi aku pengen sedini mungkin bisa mengajarkan anak-anak untuk ya paling nggak mengenal dulu huruf-huruf hijaiyah gitu ya. Jadi karena itu kan sebenarnya suatu hal yang kita sangat butuhkan. Kayak aku sendiri kayak menyesal kenapa nggak aku bisa mempelajari itu lebih awal.
Dan sekarang kan luar biasa perkembangan modern kayak sekarang udah makin keren gitu ya metode-metode pembelajaran. Jadi Abang Air tuh sekarang belajar ngajinya sambil bermain gitu. Jadi kan kayak dia suka mobil-mobilan. Jadi mengajarkan dia mengenal huruf hijaiyah atau mengajinya tuh dengan mainan gitu, kayak misalnya mobil-mobilannya diparkirin di huruf hijaiyah yang mana, seperti itu. Jadi metode pembelajarannya sekarang keren banget sih. Langsung dari Kak Ibel atau mulai ustaz khusus? Kadang aku yang ngajarin, tapi kan nggak selalu bisa setiap hari, jadi tetap ada guru juga. Karena kan aku tetap kerja ya Mas, ya nggak ada waktu 100% untuk anak-anak, jadi tetap ada guru juga. Dan BBM juga excited banget kemarin ada di gambarnya memilih huruf hijaiyah gitu. Iya. Itu udah sampai mana Kak? Sampai mana ya, kalau nggak salah sampai ho atau sampai apa gitu, enggak atau Bisa gitu ya. iya. Jadi aku seneng sih sekarang tuh metode pembelajaran untuk anak-anak tuh udah makin banyak. Jadi nggak harus nunggu dia TK dulu atau SD dulu. Bahkan Abang Air itu dia mulai sekolah di umur 8 bulan. Jadi dia ikut baby class. Sebenarnya kelasnya kayak bermain aja, tapi dalam sisipan bermain itu tuh banyak hal yang bisa dipelajari. Karena kita di rumah kan ilmunya belum sampai situ ya, gitu. Jadi makanya kita mencari sarana yang bisa mengajarkan anak sedini mungkin, seperti belajar sensorik, belajar mengenal warna dan segala macam. Jadi menurut aku tuh khususnya di Jakarta keren ya. Kelas buat bayi aja ada gitu. Jadi kayaknya kelas lama-lama nanti akan ada kelas untuk di dalam janin gitu ya, di dalam perut gitu, siapa tahu ya. Oke, selain belajar hijaiyah, udah mulai belajar berenang juga nggak sih kayak anak-anak zaman sekarang Kak Ibel? Iya, sempet waktu itu belajar berenang, cuman kepotong pandemi jadi belum mulai lagi sih. Mungkin kenapa sih Kak Ibel memilih, kan banyak nih ibu-ibu yang memilih ngajarin anaknya berenang, kenapa sih Kak Ibel kalau dari sisi? Berenang itu bagus banget untuk perkembangan anak. Seperti apa aja, dia bagus banget untuk motorik ya, dan juga bisa meningkatkan nafsu makan pada anak. Kalau misalnya anak-anak itu suka GTM, nggak mau makan, itu dengan berenang itu banyak banget manfaatnya. Juga untuk pertumbuhannya, misalnya kalau anak pengen cepet tinggi dan segala macam, itu berenang banyak manfaat. Ada lagi? Gitu, ada Kak, lagi? ya dinilai tambah cantik seperti apa sih Kak? Mungkin Waduh, Mas gimana Mas Juna? Cantik nggak Kak Ibel? Ya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. mungkin apa sih Kak rahasianya? Mungkin ada tipsnya gitu seperti apa? Olahraga. Mungkin bahagia, banyak bersyukur gitu ya, sering wudu, itu aja kali. Dan pakai Wonderish ya, pakai skincare. Tapi perlu Tetap jualan nggak ya. sih Kak Ibel healing gitu ke luar negeri gitu? Nanti aja healingnya kalau masa idahnya udah selesai. Udah ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kemudian